Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Azizah, NIM 2313357, kelas KPI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya presentasikan lagi di minggu lalu di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Di sini kita membahas tentang publikasi tentang banyak ya macam-macamnya. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Nanti saya akan jelaskan kita akan membahas apa aja. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi dalam dunia akademik, publikasi artikel ilmiah itu tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan, tetapi juga merupakan indikator utama produktivitas dan kredibilitas seseorang akademisi. Namun, kenyataannya banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia ini masih mengalami kesulitan dalam menyusun dan mempublikasikan artikel ilmiah. Jadi hal ini itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah seperti format, IMRAD, minimnya pelatihan atau pendampingan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi. Jadi pendukung seperti ini, reference, manajer, dan alat deteksi plagiarisme. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke pembahasan. Dalam strategi penulisan jurnal atau artikel ilmiah ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama itu ada penyusunan artikel ilmiah, yang kedua penulisan artikel ilmiah, dan yang ketiga publikasi artikel ilmiah. Nah, penyusunan artikel ilmiah ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses publikasi. Struktur standar yang digunakan adalah IMRAD, Introduction, Method, Result, Discussion. Penulis juga perlu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi artikel secara tepat. Latar belakang dan tujuan penelitian harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata dan disertai gap riset yang jelas. Nah, landasan teori dan kerangka berpikir yang logis ilmiah. Tahap ini juga mencakup pencarian literatur terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus atau Google Scholar. Penulisan artikel ilmiah. Nah, penulisan artikel ilmiah ini menuntut penggunaan gaya bahasa akademik yang formal, objektif, dan tepat sasaran. Gaya bahasa akademik harus menghindari ekspresi emosional, bersifat netral, menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai bidang ilmu, menyampaikan ide secara jelas dan sistematis. Teknik menyusun argumen ilmiah itu mengedepankan logika yang runtut dan didukung oleh bukti empiris atau teori yang relevan. Kalimat dan artikel ilmiah umumnya efektif. Nah, selanjutnya publikasi artikel ilmiah. Publikasi artikel ilmiah ini merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang jurnal bereputasi, producer submission, estimasi publikasi, dukungan institusi, dan komunitas akademik. Tahap publikasi mencakup strategi memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan mencakup artikel. Penulis harus memperhatikan reputasi jurnal, indeksasi atau misalnya Scopus atau WOS, dan ketentuan submission. Ketentuan submission ini terdiri dari APC atau biaya publikasi, penggunaan naskah melalui sistem OJS, proses peer review. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang tadi yang saya udah uraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi penyusunan dan penulisan artikel ilmiah yang efektif membutuhkan penguasaan struktur IMRAD. Ya, teknik penulisan jadi teknik akademik yang tepat, teknik penulisan akademik yang tepat serta kepatuhan terhadap etika ilmiah. Jadi keberhasilan publikasi juga sangat bergantung pada pemilihan jurnal yang sesuai serta kesiapan penulis dalam menghadapi proses editorial dan revisi. Pelatihan penulisan dan pemanfaatan teknologi seperti reference manager, pengecek tata bahasa, dan alat deteksi plagiarisme terbukti mampu meningkatkan kualitas artikel secara signifikan.
Strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan kemampuan teknis, pemahaman etika, serta dukungan institusional sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dari kalangan akademisi Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang saya akan sampaikan dari presentasi kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.